Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan kelompok 6 akan membahas tentang asuhan keperawatan gawat darurat pada shock hiperglikemik. Materi yang pertama yaitu tentang pengertian hiperglikemia. Hiperglikemia adalah terdapatnya glukosa dengan kadar yang tinggi di dalam darah. Rentang normal kadar glukosa darah adalah 3,0 sampai 5,0 mmol per liter, yang biasanya menunjukkan penyakit diabetes mellitus. Ketika kadar gula darah tinggi di luar kendali, ada risiko dehidrasi yang signifikan dan dapat pula terjadi shock. Jika tidak ada cukup insulin dalam darah, sel-sel tidak dapat menggunakan glukosa yang ada di darah dan justru beralih ke metabolisme anaerobik alternatif untuk menghasilkan energi. Materi yang selanjutnya yaitu etiologi. Faktor predisposisi herediter yaitu obesitas, kemudian faktor imunologi. Pada penderita hiperglikemia, khususnya DM, terdapat bukti adanya suatu respon autoimun. Respon ini merupakan respon abnormal. Penyebab hiperglikemia umumnya mencakup yaitu karena kegagalan untuk memenuhi kebutuhan insulin yang semestinya tercukupi. Manifestasi klinis dari hiperglikemia yang pertama yaitu polifagi, yaitu makan yang berlebihan dan tidak terkontrol asupan yang dimakan. Kemudian yang kedua polidipsi, yaitu rasa haus yang secara terus-menerus. Yang ketiga poliuri, yaitu sering berkemih terutama pada malam hari. Yang keempat kelainan kulit, gatal-gatal dan kulit kering. Kelima, rasa kesumutan di bagian ekstremitas dan kram otot. Yang keenam, visus menurun atau penglihatan yang rabun. Ketujuh, penurunan berat badan. Kedelapan, kelemahan tubuh. 9, luka yang tidak sembuh-sembuh secara terus-menerus. Yang selanjutnya yaitu patofisiologi. Hiperglikemia dapat disebabkan defisiensi insulin yang dapat disebabkan oleh proses autoimun, kerja pankreas yang berlebih, dan herediter. Insulin yang menurun mengakibatkan glukosa sedikit yang masuk ke dalam sel. Hal itu bisa menyebabkan lemas dengan kadar glukosa dalam darah meningkat. Hiperglikemia dapat meningkatkan jumlah urin yang mengakibatkan dehidrasi, sehingga tubuh akan meningkatkan rasa haus atau bisa disebut polidipsi. Dengan menurunnya insulin dalam darah, asupan nutrisi akan meningkat sebagai akibat kelaparan sel. Yang selanjutnya yaitu ada komplikasi hiperglikemik. Komplikasi hiperglikemik sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama komplikasi akut dan komplikasi kronik. Komplikasi akut sendiri ada yang namanya ketoasidosis diabetik, yaitu komplikasi diabetes serius terjadi bila tubuh menghasilkan terlalu banyak asam darah atau keton. Ketoasidosis sendiri muncul bila tubuh tidak menghasilkan insulin yang cukup untuk menyerap glukosa. Yang selanjutnya yaitu hipoglikemia, kemudian asidosis laktat. Asidosis laktat sendiri terjadi ketika terlalu banyak asam laktat dalam tubuh. Kemudian ada infeksi berat, dan yang terakhir koma hiperglikemik hipersmolar non-ketotik. Komplikasi yang kedua yaitu komplikasi kronik. Yang pertama yaitu komplikasi vaskular. Dibagi menjadi dua yaitu makrovaskular dan mikrovaskular. Yang kedua, komplikasi neuropati. Ketiga, campuran vaskular neuropati. Keempat, komplikasi pada kulit. Yang selanjutnya yaitu ada pathways hiperglikemik. Bisa dilihat di dalam materi mengenai pathways dari hiperglikemik. Pemeriksaan diagnostik yang terdiri dari 1. Glukosa darah,
kedua, hemoglobin glikosilat. Yang ketiga, trombosit darah. Keempat, amilase darah. Yang kelima, insulin darah. Yang keenam, pemeriksaan fungsi tiroid. Yang ketujuh, urin. Dan yang kedelapan, kultur dan sensitivitas. Kemudian penata laksanaannya yaitu terdiri dari 1. Diet makanan. Yang kedua, latihan jasmani. Yang ketiga, penyuluhan. Dan yang keempat, obat berkaitan hiperglikemi. Penata laksanaan kegawat daruratan yang harus dilakukan yaitu: pertama, pastikan jalan napas paten dan saturasi oksigen di atas 95%. Yang kedua, pasang monitor jantung. Yang ketiga, pasang IV line. Pengobatan utama adalah rehidrasi dengan menggunakan cairan. Kemudian pemberian insulin. Dan yang terakhir yaitu pemberian kalium. Asuhan keperawatan hiperglikemi. A. Pengkajian terdiri dari primer assessment atau primary survey yang terdiri dari airway, breathing, circulation, disability, dan exposure. Yang kedua yaitu keluhan utama, dan yang ketiga yaitu riwayat penyakit. Berikut adalah gejala syok yang umum yang bisa dilihat dari hiperglikemia. Meningkatnya buang air kecil, buramnya penglihatan, penurunan berat badan, proses penyembuhan yang lambat, mulut kering, kulit kering atau gatal, aritmia jantung, kejang, tanda-tanda vital, tensi darah 140/90 mmHg, RR 30 kali per menit, nadi 130 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius. Diagnosa keperawatan. Nyeri akut berhubungan dengan agen cedera biologis. Kerusakan integritas kulit berhubungan dengan cedera kimiawi kulit. Gangguan mobilitas fisik. Resiko infeksi. Intervensi keperawatan. 1. Nyeri akut. Kaji skala nyeri. Ajarkan teknik relaksasi nafas dalam. Posisikan pasien senyaman mungkin. Kolaborasi pemberian obat analgetik. 2. Kerusakan integritas kulit. Monitoring kulit akan adanya kemerahan. Mobilisasi pasien atau ubah posisi pasien setiap 2 jam sekali. Jaga kebersihan kulit agar tetap bersih dan kering. Kolaborasi dengan ahli gizi untuk meningkatkan protein. 3. Gangguan mobilitas fisik. Kaji kemampuan pasien dalam mobilitas. Ajarkan pasien bagaimana cara merubah posisi dan berikan bantuan jika diperlukan. Ajarkan teknik ambulasi. Berikan alat bantu jika diperlukan. 4. Risiko infeksi. Kaji tanda-tanda infeksi. Berikan lingkungan bersih. Ajarkan cuci tangan dengan sabun. Kolaborasi dengan pemberian antibiotik.